Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam semangat. Perkenalkan, nama saya Triwahyuni. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan Kementerian Agama, mata pelajaran umum tahun 2025, LPTK Universitas Pendidikan Indonesia, jurusan Pendidikan Ekonomi, dengan NIM 2520426. Saya mengajar di MAN 1 Pesisir Barat. Saya akan melaksanakan uji kinerja pada MAN 1 Pesisir Barat, pelajaran ekonomi kelas 10. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagian anak. Siap. B, salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk. Kita sebelum mulai pelajaran pada hari ini, baiklah kita berdoa pada hari ini. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Amin. Gimana kabarnya? Baik. Sehat semua? Sehat. Alhamdulillah. Nah, Ibu cek dulu. Si Rani ada? Hadir. Sehat semua kayaknya ya? Sehat, alhamdulillah. Tepuk 1. Tepuk 2. Oke. Tepuk 3. Semangat. Tepuk 4. Konsentrasi. Konsentrasi semua ya. Ini warna apa? Merah. Merah, bukan kuning kan? Oke, ini hijau, masih normal matanya. Oke. Warna apa ini? Hijau. Alhamdulillah. Kemarin Ibu sudah bagi kelompok, ini udah sesuai dengan kelompoknya? Sudah. Ibu tanya dulu nih. Hari ini bawa jajan nggak? Bawa. Berapa banyak? 10.000. 2000. Ada yang 2.000? Ya. Dapat bakwan. Ya. 20.000 ada? Nggak ada. Nah, seandainya nih, kita berandai-andai dulu. Seandainya hari ini dikasih ibunya jajan 20.000, mau diapakan? Beli nasi. Nasi semua 20.000. Enggak, jajan. Teguh? Beli apa? Ditabung kok sama dijajan ya. Ditabung sama jajan. Hari ini kita akan membahas tentang masalah perekonomian, yaitu tentang kelangkaan. Ya, kelangkaan. Tahu kelangkaan? Oh. Apa itu? Bisa dicari atau didapatkan. Susah dicari. Nah, kalau masalah jajannya tadi 20.000, langka nggak kira-kira? Enggak, masih kelebihan ya. Uang jajannya masih lebih. Bisa buat ditabung. Kalau misalnya kalian lihat video yang Ibu tayangkan, ada antrian panjang dan bawa melon. Nah, Ibu mau tanya dulu, apa yang terjadi tadi? Antrian gas. Ya, antrian gas yang panjang sampai desak-desakan. Kira-kira kenapa mereka melakukan seperti itu?
Karena kelangkaan gas, susah carinya. Ya. Pernah terjadi ini di lingkungan kita? Kapan? Bulan puasa. Terus? Lebaran. Akhir-akhir ini gimana? Iya, susah juga ya. Sampai orang Liwa pun kesini untuk mencari tabung gas karena susah atau langka dicari. Kelangkaan adalah keterbatasan alat pemenuhan kebutuhan yang dihadapkan dengan kebutuhan yang tak terbatas. Artinya yang namanya langka antara alat pemenuhan dengan alat pemuasnya dengan kita sebagai membutuhkan itu nggak seimbang. Nggak seimbangnya kita lebih banyak keinginannya dibandingkan alat pemuas. Paham ya? Jadi tidak seimbang, maka terjadilah kelangkaan, susah nyarinya. Kemudian apa lagi? Kelangkaan suatu barang dinyatakan langka jika permintaan atau jasa lebih besar atau lebih banyak dibandingkan dengan alat untuk memperolehnya, kebutuhan yang diperolehkan. Dan itu membutuhkan pengorbanan. Contohnya tadi katanya bulan puasa, lebaran, susah cari gas. Ya, ini karena banyaknya permintaan. Ya, konsumen yang tadinya nggak bikin kolak jadi bikin kolak, nggak bikin kue, akhirnya apa? Melonjak ya, permintaan terhadap LPG tadi. Paham ya sampai sini? Oke. Langka dan terbatasnya barang jasa pemuas kebutuhan manusia mengakibatkan nilai barang ekonomi tersebut menjadi mahal. Berapa harganya, Nak? 30. Ada bahkan mencapai 50. Ya, 50.000 satu tabung. Padahal normalnya 20.000. 20.000 normal. Ya, ada yang 22. 25 itu sudah tinggi, Nak. Bahkan itu 2 kali lipat lebih ya. Jadi kelangkaan ini membuat orang-orang menjadi lebih kreatif. Selain tabung gas, coba siapa yang bisa kasih contoh yang pernah terjadi kelangkaan? Selain tabung gas. Minyak goreng. Minyak goreng. Iya, apalagi? Bensin. Coba dibaca Teguh nomor 1. Penyebab kelangkaan. 1. Kebutuhan manusia yang terus meningkat, sementara sumber daya alam yang baru belum ditemukan. Ya, kebutuhan manusia terus meningkat. Udah Ibu bilang, udah dapet 1, pengennya 2. Udah dapet 2, pengen lagi 3. Itulah manusia pengennya nambah terus meningkat, terus kebutuhan semakin hari semakin bertambah, sedangkan alat pemuasnya atau sumber daya alamnya terbatas. Gambar ini, gambar apa ini? Ya. LKPD buat kalian diskusikan nanti dahulu. Ini untuk kelompok 1. Kelompok 2 ini. Topik pembahasan di sini ada studi kasus juga. Studi kasusnya ada keluarga Pak Budi. Coba dilihat. Keluarga Pak Budi ini tinggal di sebuah desa. Kemudian Pak Budi ini mempunyai penghasilan dalam 1 bulan. Dia penghasilannya 3 juta rupiah. Dia punya istri dan 2 anak. Namanya Anton dan Sinta. Nah, kemudian sifat jasmani dan rohani. Jasmani dan rohani. Kemudian menurut waktu ada kebutuhan sekarang dan akan datang. Kebutuhan menurut subjek itu ada individu dan kelompok. Individu artinya buat kelompok menyeluruh atau bersama atau orang banyak. Nah, Ibu minta contoh dari kelompok ini. Kebutuhan sendiri. Yuk. Makan. Dari tadi kayaknya makan mulu ya. Pakaian.
Apa? Kebutuhan sendiri. Jajan, apalagi? Jalan-jalan, terus data boleh. Coba yang kelompok 2, ibu pengen kebutuhan kelompok. Apa contohnya? Sekolah, pinter, apalagi? Rumah sakit, ayo. Yang orang banyak. Ini di tempat kalian sekarang? Sekolah, rumah sakit, sekolah, pasar. Itu kan orang banyak ya. Masjid, masuk nggak? Nah, yang terakhir ini keinginan. Apa bedanya nak kebutuhan dengan keinginan? Iya, ditunda gitu. Ada lagi yang pendapat lain. Contohnya, ibu punya duit 20.000. Ibu mau beli data, pulsa data, ya. Tapi ini belum makan perutnya, lapar banget. Mana yang didahulukan? Kompak banget jawabnya makan, karena itu kebutuhan pokok. Kayaknya belum mau pingsan Bu kalau belum punya data. Lebih baik diisi dulu perut, ya. Itu salah satu contoh membedakan antara kebutuhan dan keinginan. Nah, silakan anak-anak dibuka itu LKPD-nya. Di situ ada bagian 1. Bagian 1 di situ kalian memisahkan antara kebutuhan dan keinginan punya Pak Budi tadi. Jadi misalnya nih, nomor 1 membayar tagihan listrik dan air. Kamu masukkan kemana? Kebutuhan atau keinginan? Tulis nomornya aja. Nah, kawannya diajak diskusi. Mana yang nih? Boleh ditanda dulu, nanti baru dimasukkan ke jawaban. Nomor berapa? Kenapa ini disebut kebutuhan? Nomor 2. Nomor 2. Nggak bisa makan. Ya, boleh, boleh. Yang mana ya? Diisi. Ya. Semua ini masuk ke mana? Kebutuhan atau keinginan. Terus angkanya aja. Gimana? Kelompok 4? Bingung nggak? Udah masuk? Apa coba? Diskusiin teman-temannya. Uang saku Anton dan Sinta 400.000. 1 bulan 400.000. Gedean nggak? Gedean. Berarti masih masuk ke keinginan. Langsung ditulis aja, Bre. Siap, Kakak.
diskusin. Kalau jawabannya takut salah, temennya nyalahin. Kalau hasil diskusi kan temennya juga paham. Nomornya aja. Iya, nomor aja. Nomor aja. Udah terang. Ini yang nomor 2 ini analisis dari kasusnya Pak Budi. Ini, nah bayar tagihan listrik dan air dia masuk ke kebutuhan mana? Gak apa-apa di ini aja tulis angka aja. Jadi untuk yang nomor bagian 1 cukup kalian isi angkanya saja ya, nggak usah ditulisnya keterangannya. Untuk yang poin 3, perhatikan sebentar, yang poin 3 kalian buat skala prioritas dari kasusnya Pak Budi tadi. Kalian tulis kebutuhan yang paling utama. Yang nggak boleh nggak nih, yang paling utama yang harus dipenuhi apa, nomor berapa, kemudian yang kedua nomor berapa, yang ketiga nomor berapa, sampai selesai mengurutkan, ya itu namanya skala prioritas. Kelompok 3 udah nyampe mana? Serius banget kelompok 3. Nah yang terakhir itu ada di nomor 2. Kalian suruh memberikan nasihat. Nasihat buat siapa? Si Anton dan Ibu Budi. Ada yang sudah selesai? Lagi. Oke, Ibu tunggu. Kalau penghasilannya 3 juta, ini yang sudah rencana pengeluarannya 3.450.000. Berarti pengeluaran lebih Banyak. lebih besar atau lebih kecil? Lebih besar. Lebih besar dari pendapatan. Kalau pengeluaran lebih besar dari pendapatan harus diapain? Dikurangi. Nah, nanti dikurangi yang mana? Sudah selesai? Sudah. Apalagi ini? Belum juga, tulisin dong. Apa sih? Udah kelompok ini? Kelompok 1 sudah selesai. Kita saksikan kelompok 1 buat presentasi ke depan hasil diskusi mereka. Silakan nak. Taruh aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 ingin memperkenalkan diri masing-masing. Anggota kelompok 1 ada Alma Gusti Pradana, Radistin Nesapia, Keza Aurelia, Febriansa, Rahman Padilla. Berdasarkan hasil diskusi kelompok kami, kasus dari Pak Budi ini merupakan salah satu masalah pendapatan yang tidak seimbang dengan pengeluaran. Yang lain dengarkan nak. Buat skala prioritas supaya tidak terjadi pembengkakan dalam pengeluaran.
Utamakan terlebih dahulu kebutuhan daripada keinginan. Gimana tanggapan kelompok lain? Ada yang mau menambahkan? Silakan. Ini cukup ya? Nah, hasil diskusinya bagus. Kita kasih A+ dulu. Kira-kira ada itu tadi sudah dijelaskan bahwasanya pendapatan dari Pak Budi ini nggak seimbang dengan pengeluaran. Ya, pengeluarannya sebesar 3.450.000, sedangkan pendapatan hanya 3 juta. Nah, di sanalah kalian harus berpikir kritis gimana caranya biar pas. Paling nggak pas ya, cukup walaupun nggak nabung. Sekarang Ibu minta kelompok 2. Kelompok 2. Kelompok 2 menunjukkan skala prioritas. Kebutuhan yang paling utama, kemudian yang kedua, dan seterusnya. Yang lain perhatikan, nak. Belanja kebutuhan pokok seperti beras, lauk, sayur, dan kebutuhan yang lainnya. Yang kedua, membayar tagihan listrik dan air. Ya. Biaya transportasi pembeli untuk kelompok. Keempat, membeli pulsa internet untuk seluruh keluarga. Yang kelima, uang saku untuk bantuan dan sedekah. Yang keenam, membayar iuran warga untuk kegiatan 17 Agustus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan kami dari kelompok 2 yang beranggotakan 5 orang. Akan menyebutkan masyarakat, menyebutkan nama-nama anggota kelompok kami. Yang pertama 2 Raihan Asfa, ketiga Ayunda Pandayani, keempat Almira Dewi Azura, 5 Mufti Mianza. Berrekreasi ke pantai yang membutuhkan biaya lumayan besar. Skala prioritas yang pertama itu adalah urutan yang kedua. Yang kedua yaitu belanja kebutuhan pokok. Bagaimana yang lain? Sama? Sama. Ya. Bagaimana kalau kita tunda? Nggak bisa. Makan, Bu. Kalau ditunda, pingsan nanti. Oke. Urutan yang kedua, prioritas yang kedua apa? Tagihan listrik. Kalau yang lain gimana? Sama? Tagihan listrik. Iya, nanti diputus ya kalau nggak dibayar. Benar. Yang ketiga, prioritas yang ketiga. Transportasinya Pak Budi berangkat ke kantor sudah dihitung 1 bulannya 250.000. Nggak boleh berkurang lagi karena itu naik angkot ya, nanti diusir sama angkot. Oke. Yang keempat, membeli pulsa internet. Ini karena untuk satu keluarga ya, bukan pribadi, satu keluarga ya. Kalau 150 itu cukup, nggak terlalu banyak. Oke, sampai di sini kasih tepuk tangan dulu buat kelompok 2. Terima kasih. Kita kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk kembali.
Tadi sudah bisa memasukkan mana kebutuhan primer, sekunder, dan tersier. Sekarang Ibu tanya yang masuk ke kebutuhan tersier dari kebutuhannya Pak Budi tadi yang mana? Membeli sepatu futsal, beli panci baru. Kelompok 5, silakan maju. Hai semuanya. Hai. Izinkan kami dari kelompok 5 untuk membacakan hasil diskusi kami. Pertama-tama izinkan kami memperkenalkan diri. Nama saya Nadia Arifah Sulaiman dan rekan-rekan saya ada Andika Pratama, Andika Pratama dan Irwan, Delma Rahayu dan Subratul Aini. Lanjut akan membacakan hasil diskusi kami yang akan dibacakan oleh rekan saya Aini. Nasihat yang paling bijak ya untuk nasihat untuk iPhone itu sebaiknya Anton menunda dulu untuk membeli sepatu futsal baru karena sepatu lamanya masih bisa digunakan. Ya, itu untuk Anton. Dan nasihat untuk Ibu Budi yaitu sebaiknya Ibu Budi masih menggunakan panci yang lama karena masih bisa dipakai dan lebih baik uangnya disimpan untuk kebutuhan yang lebih penting dan lebih digunakan. Ya, itu nasihatnya bagus sekali. Kasih aplaus. Ada yang mau nambahin? Gak ada? Sama. Menunda keinginannya ya demi kebutuhan yang utama. Ya, silakan duduk kembali, tutup. Sekian dari kami. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dari LKPD tadi sudah banyak yang kita pelajari ya, dari membuat skala prioritas, kemudian memisahkan antara kebutuhan primer, sekunder, dan tersier, kemudian sudah bisa memberikan nasihat juga buat Bu Budi dan si Anton supaya memprioritaskan kebutuhan daripada keinginan. Ada yang sulit dipahami dari soal-soal yang Ibu berikan? Buat skala prioritas. Di rumah banyak kebutuhan pastinya. Boleh diskusi sama ibu, ibu yang ahlinya ya. Kebutuhan apa saja yang dibutuhin, karena ibu sekalian bendahara. Untuk pertemuan hari ini kita tutup sampai di sini dulu ya. Sebelumnya mohon maaf kalau ada yang salah. Kita akhiri dengan kata hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Jangan lupa berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Amin. Tetap semangat. Ibu akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu minggu depan ya.